Halo milenial dan Gen Z, jumpa lagi bersama saya Maria dan Mami Jin. Kita kembali dalam program Big Idea. Maria, waktu lalu kita tuh ngomong juga mengenai dana pensiun. Dana pensiun Iya. untuk anak-anak milenial dan Gen Z. Iya, ya. betul. Nah, hari ini nih nggak dana pensiun lagi nih, nggak pensiun yang kita omongin nih. Kita yang agak sedikit Mami agak worried ya Maria, karena banyak perusahaan yang sudah mulai melay-off ya karyawan. Nah, hari ini aku panggil seorang wanita narasumbernya, cantik, seorang dokter medik. Wow. Tetapi beliau ini banyak banget loh gelarnya. Sebanyak apa sih, Mi? Aduh, ini perwakilannya Limra dan Loma. Itu Apa Limra itu dan Limra Loma dan itu Loma? adalah program untuk insurance ya. Nah, terus itu satu. Terus beliau juga mendalami dan bahkan menjadi operation director dari beberapa perusahaan. Terus mendalami juga sales. Sekarang nggak usah berlama-lama nih Maria. Langsung aja deh Mi, kayaknya penasaran nih siapa sih orangnya gitu. Iya, Ibu Emira Upanga. Halo Ibu Emira, selamat datang. Terima kasih. Selamat pagi Ibu cantik. Aduh. Aku nih kalau melihat Ibu Emira nih aku senang banget loh, bersemangat. Terus ngomong-ngomong juga suka lari loh Maria, Lari. maraton ya. Yes. Tapi di luar jangan loh. lari dari kenyataan. Enggak, iya. Jangan lari Harus dari dihadapi, kenyataan. Iya, itu kan anak muda kan Anak ngomongnya muda. kan Langsung aja gitu. Nah, nih Maria, Bu, Ya. kan sekarang nih banyak yang perusahaan-perusahaan mulai layoff ya. Juga di luar negeri, juga Indonesia mungkin akan ada dampaknya juga ya untuk Ya, Indonesia. pasti. Minggu lalu tuh aku ngomong sama teman kita Pak Iksan, anak muda juga harus memikirkan proteksi untuk dirinya pada saat tua nanti pensiun. Ya. Nah, tapi ada hari ini kita worried lagi nih dengan keadaan kalau mereka di layoff, apa yang harus digunakan, dikerjakan gitu sama mereka. Dan Bu Emira kan tahu sendiri ya, sifat anak-anak ini kan gimana ya Bu? Manja Apa tuh? gitu ya. Manja. Yang ya, ayo. Gen Z Maria, ya deh ngobrol deh. Manja, terus yang kayaknya gampang banget hopeless gitu. Tuh, Udah kan? deh. Oh iya, gitu ya. Tapi nggak semua ya Mi, nggak semua. nggak semua. Iya, nggak semua. Tapi kebanyakan itu yang disebut apa tuh? Strawberry generation. Strawberry generation. Jadi kayaknya kuat gitu ya Bu ya, depannya cantik gitu ya. Terus berbulu-bulu dikit. Jangan sentuh gue gitu kan. Tapi dalamnya begitu dicet, lembek. hancur. Maria kalau udah kayak gitu, Maria yang Maria langsung dia gitu. Pas banget gitu ya. Tapi bener nggak Maria? Sedikit benar, tapi nggak semuanya benar Mi. Itu Iya. salahnya mungkin dari kita Kita juga. yang salah nih pasti. Orang tuanya yang salah. Kalau dulu kan kita diapain sama orang tua kita, ya Ya, Ma, ya oke, Pak. Kalau sekarang orang anaknya tuanya salah, juga orang tuanya nyamperin kan iya, ke sekolahan. datang ke sekolah. gitu. Anak gue nggak salah kok gitu ya, Iya, diprotek banget bener gitu. kan, diprotek. Nah akhirnya tumbuh seperti itu. Nah aku juga masih punya anak milenial kan, merasa juga sih. Tapi untungnya saya juga agak keras sama anak. Saya nggak pernah memanjakan mereka. Oke. Nggak ada pembantu, harus kerjain sendiri. Sampai hari ini habis makan cuci piring sendiri. Oke. Nah itu kan, jadi ada sedikit ketangguhan dari. Tapi kalau orang tuanya nggak begitu, ya itu seperti itu. Maria, kamu mau nanya apa nih? Mumpung ada Dokter Emira di sini. Kalau aku kan tadi kita bicara soal layoff itu ya.
Mungkin aku mau nanya sama Bu Emira itu, ini perusahaan udah mulai banyak melakukan layoff dan yang pastinya yang paling banyak terkena dampak ini kan milenial dan Gen Z. Tolong dong Bu kasih solusi kepada kita gitu ketika di layoff tuh apa yang harus kita lakukan gitu loh. Aduh. Bukan anak kecil aja tapi ya, bukan anak Gen Z aja yang di layoff ya. Dan ini barangkali untuk general juga persiapan untuk di layoff tuh gimana. Tapi memang barangkali yang kena dampak agak banyak itu karena populasinya besar ya anak muda ini ya Bu ya. Iya kalau secara umum sebagai seorang dokter mungkin yang pertama-tama harus kita ingat mental health kita dulu. Mental health lagi nih. Iya kan? Gimana kita secara mental mempersiapkan itu gitu. Selama ini kalau kita menghadapi masalah kita kemana gitu, kita ngapain gitu. Jadi itu dulu yang kita analisa biasanya kalau saya. Jadi ngobrol dulu sama anaknya kalau misalnya dia datang untuk konsultasi gitu. Kekuatan mentalnya dia sebagai seorang yang terkena gitu jadi korban itu seberapa dia bisa bounce back. Jadi seseorang itu dilihat dia berhasil apa enggak itu bukan pada keadaan tenang. Tapi pada keadaan dalam susah atau lagi bahaya gini, dia bounce back-nya gimana? Nah, itu yang mengutamakan dan ngelihat orang itu tangguh apa enggak, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan Gen Z yang mendengarkan ini, kita sama-sama bisa introspeksi secara positif. Gue tangguh kok, gue bisa bounce back kok. Benar-benar. Dunianya nggak hanya segitu aja kok gitu. There will be lots of opportunities gitu. Nah, mental itu dulu yang dibangun mungkin Bu. Gitu kalau saya ya. Karena semuanya itu berasal dari dia. Seperti kuda. Kuda itu kalau disuruh minum, dia belum mau minum, dia nggak akan minum gitu. Sama anak ini juga, biarpun ibunya ribut aja, aduh cari kerja lagi dong, cari kerja lagi, gimana nasibmu, nangis. Kalau anaknya cuek-cuek aja, bodo amat, gue masih bisa ngerokok, gue bisa ngopi-ngopi, ya pasti nggak ada nggak ada efeknya gitu kan. Jadi mentalnya dulu yang dibangun, dia mau apa nih gitu. Can he strive back or can she like face it and do something else completely different misalnya. Nah, kalau memang udah ada itu mentalnya, keinginan untuk gitu, baru kita mungkin tanyain kompetensimu apa gitu, kesukaannya apa gitu. Baru itu yang dibantu di develop sama cari deh rajin online kek, ngobrol kek, untuk cari opportunity baru. Gitu. Karena kalau dilihat ya, ada anak yang sekolahnya sekolah apa gitu ya, tapi pekerjaan apa? Iya. Nah itu kan, ada satu anak yang kemarin kita undang juga tuh Maria. Siapa Harold. tuh? Dia sekolahnya pangan loh. Tapi larinya ke asuransi. Dan bagus lagi jualannya. Dan bagus lagi jualannya. Dan berhasil banget. Jadi ya memang sih sebetulnya kalau orang bilang kalau ini anak-anak itu yang Mami kenal ya Maria. Mereka suka bilang gini, udahlah kalau udah pusing-pusing udah lari ke asuransi. Tapi belum tentu asuransi juga gampang. Betul nggak Bu Emira? Iya. Itu bakat-bakatan. Bakat-bakatan. Nah itu satu. Terus kedua dia mau fokus apa enggak? Nah itu. Tapi kalau fokus kayaknya semua ya harus fokus. Kenapa kamu tuh nanya begini? Apakah kamu ada kepikir ada temanmu yang kena layoff atau apa? Atau yang jangan mikir ke teman dulu, barangkali saya gitu Mi yang kena layoff nantinya gitu. Prepare buat diri sendiri dulu, terus ya kita sharing ke teman-teman. Oh kira-kira ya setelah di layoff tuh kita harus kayak gini lah. Ternyata kan kata Bu Emira, mental health yang harus dipersiapkan. Iya. Memang Gen Z ini dikit-dikit healing, pusing. Duitnya habis untuk healing ya. Habis untuk healing. Ada nah. Bu, saya mau tanya. Kan ada Ibu tadi bilang mental health ya. Mental health tuh sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bilang kena bipolar. Ya. Apakah bipolar itu
bisa dari hal-hal seperti ini dia menjadi bipolar atau ada mental health yang lain? Untuk bisa quote unquote vonis seseorang itu bipolar, itu harus ada tahapan-tahapannya. Jadi kita nggak bisa judgmental bilang, oh lu bipolar ya, oh lu NPD ya gitu kan. Karena itu narcissistic personality disorder, dikit-dikit selfie, dikit-dikit apa gitu ya kan. Nah itu harus diperiksa gitu, karena once dia sudah didiagnosa itu akan ada banyak sesi-sesi pengobatan yang perlu dijalani. Gitu, dan juga bangun lagi kesadarannya, acceptance bahwa dia memang ada bipolarnya atau memang dia ada NPD-nya, ada psychiatric disorder kita bilangnya gitu. Jadi kalaupun memang dia begitu, salah satu contohnya boleh sebut nama nggak? Boleh kali ya, karena dia juga nyebut namanya sendiri. Marsyanda. Oh iya, baru tadi aku mau ngomong, tapi dia berhasil loh. Yes, dia berhasil loh. That's an example of people that mature enough, terus dia ngerasa sadar dia harus benerin mental health-nya, and she seek help. Nah after that she got it again, bounce lagi bagus. Gitu. Dan untuk cari apa dia bisa kembali lagi menjadi aktor ya, terus dia bisa ini. Nah mungkin anak muda itu juga pada waktu dia harus pada dia galau-galau gitu, dia harus balik lagi ke dirinya sendiri. Saya maunya apa nih gitu. Tapi kalau dilihat pekerjaan untuk kalian itu sekarang lebih banyak loh, Maria. Iya loh, harusnya lebih banyak loh. Kalau dari perusahaan di layoff, nah mungkin apa ya Bu Maria, Bu Emira yang banyak anak-anak seneng? Ya tergantung kesukaannya ya. TikTok aja atau sosial media atau afiliator gitu aja tuh banyak banget kemungkinannya. Selebgram, TikTok gitu. Tapi misalnya yang nggak suka begitu pun, misalnya ngajar, ya kan, ngajar nggak harus maksudnya di dalam gitu. Kelas kan, ngajar can be online nah, gitu. Juga bisa lari ke UMKM kali ya. Jualan, tapi ya kalau jualan kan memang harus agak ada modal ya, Bu ya. Nah itu yang agak berat ya. Tapi yang bagus juga tuh apa sekarang? Suka buat pop up stores gitu loh, ya kan? Jadi ini sepupu saya sendiri layoff dari satu perusahaan asuransi gede. Gamang dia karena udah RSD, Regional Sales Director. Tapi memang ya adalah kan asuransi lagi gonjang-ganjing juga. Terus apa? Memang setback 6 bulan itu dia bingung ya kayaknya mau apa. Tapi sekarang dari pop store ke pop up store lain, dari bazar satu ke bazar lain tuh nggak berhenti loh Bu. Wow. Iya. Dan itu lumayan menghasilkannya gitu. Nah itu ya gitu-gitu itu. Nah itu juga berarti kan tergantung orangnya ya, mau ngulik apa enggak. Benar, gitu. Makanya jangan sampai ketika udah di layoff jadi hopeless gitu, nggak mau udahlah kayaknya gue nggak keterima lagi gitu. Jadi nggak ada usaha juga sama aja gitu. Jadi ya ketika terpuruk ya harus cari nih apa kekuatan dalam diri kita gitu. Kudu bangkit lagi gitu. Dan aku lihat ya ada salah satu seorang ibu, dia dari UMKM di Jakarta Barat ya. Terus kayaknya dia mendidik juga tuh Mar untuk anak-anak yang memang mau lari ke UMKM ya. Terus jadi kalau mungkin ada orang yang kena layoff atau anak-anak muda yang kena layoff, mungkin dia harus memakai dia punya intuisi harus apa nih? Mau ngapain? Yang harus menciptakan apa? Terus tadi pagi saya dengar, kalau pagi tuh saya kan suka denger si Iwet sama Ramadan. Terus dia bilang gini, kalau di di Thailand, mungkin anak muda di sini juga bisa mencontoh Mar. Apa tuh Mi? Jadi anak-anak muda Thailand itu mereka tuh menciptakan sesuatu yang mungkin kayak Bu Emira tadi bilang ya.
Terus dia jualannya tuh di pinggir jalan. Iya, pop-up store Gitu. Di pinggir jalan. Nah, itu orang kalau lihat, dia lihat barangnya oke, dia happy. Dia beli kan. Nah, dari situ mereka mulai. Nah, saya juga baru tahu loh, Bu, Lotte. Iya. Itu dulu UMKM ya. Awalnya ya. Awalnya bisa seperti sekarang. Jadi mungkin anak muda sekarang ya Bu Emira nggak usah terlalu takut kali ya. Yang perlu itu mungkin sabar ya. Nah, anak sekarang kan pinginnya instan. Wah, serba cepat. Cepat biar aku bisa jalan-jalan lagi, biar healing lagi gitu. Tapi ya kita barangkali yang tua-tua ini harus bantu nyadarin bahwa nothing is instant gitu. Mie instan aja itu harus ya dimasak. Gitu deh, gitu harus masak dulu gitu ya. Iya benar. Jadi itu mungkin ya balik lagi berarti kan mental health yang harus dikuatin. Jadi mental health itu penting. Minggu lalu kita ngomong juga ada mental health-nya juga ya sama Pak Iksan ya. Nah sekarang sama Bu Emira juga sama nih. Ya. Jadi berarti mental health itu untuk anak muda tuh penting banget. Penting banget. Apa yang bisa diciptakan? Nah itu juga balik lagi ada peran orang tuanya. Gimana orang tuanya itu waktu anak-anak tumbuh memperkuat anaknya, hubungannya gimana dengan orang tua. Memang mungkin nggak semua anak beruntung, tapi kalau kita udah dewasa, our act is based on and for us gitu kan. Jadi ya kita sendiri yang bilang oke, that belongs to the past. There is something wrong with my mom and dad. They are weird gitu ya. Bener. Tapi aku harus bangkit. Aku nggak bisa selalu nyalahin gitu. Kalau kita mau menyalahkan juga gimana mau menyalahkan, kita nggak bisa milih orang tua. We cannot. Exactly. It's given gitu. Nggak bisa nyalahin orang tua. Nah kalau if you born, you can choose mau jadi anak siapa? Jokowi. Nggak mau. Jadi aku mau jadi anak papa mama aja deh. Terus kan? Ya, terus ya kan. Nah, itu kan. Iya. Jadi nobody can choose. Iya. Nobody can say that oh you must this, you must that gitu kan nggak bisa. Nah itu. Jadi Bu Emira nih, coba kamu tanya deh, Bu Emira tuh kok seneng lari ya? Anak muda tuh kadang itu mager gitu mau olahraga, tapi namanya kenapa gitu kok tertarik banget gitu sama lari. Itu juga satu proses kontemplasi. Jadi kan misalnya aku tuh udah sibuk banget ini sendiri, banyak sekali kerjaan. Waktu lari itu I have a time for and with myself untuk ya sama diriku sendiri aja gitu. Jadi ngukur kemampuan kita sampai mana, ngukur gitu kesukaan kita apa, ngukur next mau ngapain, itu bicara ngobrol sama diri sendiri. Nah itu contoh tuh saat buat anak muda. Ya, lari. Dan ngukur kita tuh bisa sampai di mana. Iya. Kekuatan dan kelemahan kita. Iya. Nah itu. Karena memang kan lari itu juga butuh proses ya, ada latihan-latihan. Ada satu saat kita udah siap banget, tapi misalnya lapangan hujan sekali atau apa, itu kita do not finish, nggak selesai gitu ya. Kita harus accept, tapi nggak boleh patah semangat ya, bangkit lagi untuk maraton yang akan datang gitu. Kayak aku dapat lotre Tokyo Marathon. Waduh, itu jarang banget yang dapat lotre Tokyo Marathon. Tapi di kilometer 22, I decided no, I'm not gonna go anymore. It was raining so hard, dingin banget. Aku bilang aku nggak mau sakit gitu. Jadi itu tergantung orangnya sendiri-sendiri. Tapi ada temen yang gue merangkak juga, pokoknya gue harus finish. Gitu. Wah keren sih. Ya kan? Pantang menyerah berarti ya. Ada yang mentalnya gitu. Jadi masing-masing orang have their own journey. Nah itu mungkin bisa dicontoh untuk anak-anak muda sekarang. Iya. Gimana orang bisa mengukur itu dari maraton, dan itu banyak ya sekarang anak-anak yang sudah mulai mengikuti lari. Tapi aku kemarin ketemu salah satu bapak ya,
kebetulan datang ke tempatku. Iya. Dia bilang, Bu, aku nih lagi makannya nih lagi gak banyak, aku lagi karbonya tuh aku dikurangin. Kenapa Pak? Karena aku mau lari lagi. Oh, dia udah umurnya juga udah mau mendekati 60 loh. Iya. Terus saya bilang, Bapak ikut lari maraton? Iya Bu. Nah, ternyata banyak ya orang-orang tua yang mungkin anak muda tuh banyak nggak sih Bu Emira? Banyak, sekarang udah mulai banyak, apalagi selebgram juga udah pada lari kan. Tapi ya itu, balik lagi, ukur kemampuan dan pastikan nggak instan, nggak mau instan. Karena kalau instan pasti deh ligamennya robek, kakinya sakit, fascitis, pokoknya dah macem-macem lah gitu ya. Jadi badan itu juga perlu menyesuaikan. Badan kita kan juga sendinya itu kayak karet yang harus tariknya tuh pelan-pelan gitu. Ya, so ya nothing is instant. Jadi kembali ke tadi, kalau kita kena layoff, kita harus bounce back. Bounce back. Nah, that's the most important thing. Your mental health and how you bounce back. Nah itu. Terus kita juga harus berpikir apa juga yang harus kita create. Ya. Nggak bisa tergantung orang. Kita hidup sendiri. Oke, waktu kita selama hidup kita bareng-bareng mungkin, tapi in the long run kita tetap akan sendiri gitu. Sama diri kita sendiri. Iya, sama diri kita sendiri gitu. Meninggal juga nanti kan sendiri. Iya, benar. Jadi semua tergantung kita. Pada saat nanti kita menikah, kita bersama, tapi pada waktu pasangan kita pergi, kita sendiri lagi. Anak-anak kita juga udah pergi dari kita, punya keluarga masing-masing. Kita sendiri. Iya. Jadi pada waktu kita juga ini untuk kalian anak muda mungkin ya Bu Emira ya. Pada waktu juga kalian kena layoff, ya, kalian juga harus berpikir sendiri, tidak nyusahin orang lain nantinya gitu. Oh, are you gonna be like this forever gitu ya kan, nggak mungkin gitu. Jadi kamu juga harus mikir, oke, nanti kalau aku sendiri aku gimana gitu. You have to do something gitu. Jadi semuanya itu kesadaran kita juga. Jadi, Bu, aku tuh kagum banget ya, Ibu tuh ayah, Ibu dokter ya, adik dokter juga ya, ahli jantung lagi ya Bu ya, ahli jantung ya. Terus Bu Emira sendiri juga dokter. Anak ada yang dokter nggak? Enggak. Anak nggak ada yang dokter loh. Kenapa tuh? Dokter. Jadi anakku dua-dua tuh tapi pre-med Bu, iya dokter muda di Amerika. Tapi ya gitu, milenial kan, wah begitu lulus dapat kerjaan langsung, ada yang dapat 2 kerjaan lalu no mommy, I'm not gonna do that medical stuff, it take me so long, I'll just work. Jadi mereka semua pada kerja, jadi nggak mau jadi dokter. Ayahnya dokter nggak Bu? Enggak. Oh enggak juga. Ayahnya nggak dokter. Oh jadi kayak ayahnya nggak dokter, jadi ibunya yang dokter. Tapi Bu Emira nih seorang dokter, terus bisa lari gitu ke perusahaan untuk jadi operation director juga, terus pegang sales juga. Itu waktunya gimana tuh Bu? Ibu kan masih praktek juga iya, kan? praktek dokter. Sibuk Hebat banget kan? ya. Iya. Hebat kan? Coba narasumber kita kali ini Mar. Maunya di tengah kesibukannya, tapi maunya kelihatannya kalau kata kita nih vibes-nya oke lah gitu. Oh gitu. Wow gitu. Itu gimana tuh Bu? Intinya itu apa ya, ikhlas sama fokus. Jadi misalnya kalau lagi sama Bu Jen ya hariku, waktuku, semuaku ya untuk Bu Jen gitu. Tapi ya nggak kemana-mana lagi mikirin, aduh ini gimana ya, aduh nanti gimana, worry gitu. No, you are at the present moment, you do what's in the present moment, gitu aja sih. Ya kalau lagi di sini Iya. jangan sampai di sini entah kemana pikirannya. Otaknya kemana gitu. Jadi fokus itu penting. Ya. Fokus penting. Terus Ibu ngebagi waktunya gimana Bu? Kan praktek. Iya. Prakteknya sore. Pagi, jam pagi. 3 kali seminggu aja, Selasa, Rabu, Jumat. Nah, tuh, kemarin Jam. masih praktek. Tapi anak sekarang susah tuh begitu tuh Bu. Iya, memang kan ya balik lagi kita maunya apa gitu. Kalau saya kepinginnya ngerjain banyak hal mumpung saya masih bisa gitu.
Tapi ada suatu waktu sih Bu yang nggak pingin ngapa-ngapain, gue mager. Udah di rumah aja. Me time. Iya, pijet, terus lihat TikTok, lihat Amina, anaknya Atta Aurel. Jangan-jangan ngefans juga di sana Amina. Aku Amina suka. Amina lucu ya. Iya. Nih gitu sih harus ada kesenangan ya gitu. Nah, itu Mar. Harus ikhlas dan fokus dalam mengerjakan segala sesuatu. Iya. Dan kalau misalnya nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Nggak semua harus berhasil. Ingat tuh, nggak berhasil nggak apa-apa. Dari 10 pekerjaan, kalau bisa 2 aja berhasil tuh udah bagus. Udah oke ya. Jadi appreciate yourself that you have tried your best. Nantinya ya God will give the ways. Yang maksudnya dari 10 itu 2 itu berhasil, Mar. Itu udah bagus kan. Nah, tapi kamu tuh pada waktu sudah 2 itu harus fokus dong ya, Bu. Iya. Harus fokus. Sama mungkin kalau misalnya kita pasti udah nggak bisa yang lain pegang, delegate, percaya sama orang. Kadang-kadang itu yang juga susah ya. Kalau kita maunya ngerjain sendiri semua, pegang sendiri semua. Kalau bahasa kerennya kita nih, trust issue sama orang-orang. Nah, gitu. Trust issue. Berarti penting juga ya Bu, kita memberikan kepercayaan kepada orang lain gitu. Ya. Dengan apa? Dengan ikhlas gitu. Ya udah gitu, kalau aku ditipu orang ya mau gimana ya, udah ditipu. Saya pernah ditipu 50 juta pernah. Tapi ya gimana lagi gitu. Ya itu barangkali rezekinya dia yang nipu saya gitu. 50 juta. Iya. 5 juta, 50 juta itu rezekinya orang yang nipu saya. Hebat banget ini. Nah itu, ikhlasnya itu yang membuat Bu Emira itu berhasil ya. Insya Allah nggak terlalu juga sih Bu, masih banyak kekurangan. Cuman I just enjoy my present moment, itu yang paling penting. Menarik kalau soal ikhlas tadi ya. Aku pengen nanya nih sama Mami Jane. Gimana sih menurut Mami Jane soal ikhlas itu sendiri ya, di umur yang udah sekarang, udah melewati gunung, bukit, lautan, kita itu ikhlasin gimana? ya Bu. Kira-kira ada quotes yang menarik buat kita Gini ya, anak-anak muda? Kayak Bu Emira tadi bilang, ikhlas itu penting. Nggak ada dari kita itu yang tidak punya suffering, betul nggak? Ya. Suffering tuh kalau kita bilang si inner bound. Everybody itu punya inner bound, luka batin ya. Nah terus, tapi bagaimana kita menyikapi inner bound kita? Kalau kita keep, ya, itu jadi kanker. Nah, setuju nggak Bu? Kalau cancer itu dari gaya hidup dan dari luka batin. Bisa kalau dia ada jin kankernya. Nah, ada orang yang nggak punya jin kanker juga bisa dia nggak itu gitu, tapi dia sakit lain gitu. Ya, nah jadi because I did it. Yes. Ya, I did it. Bu Emira, aku udah cerita. Untuk mengurai luka batin itu nggak gampang. Tapi belajar ikhlas itu memang harus. Ibu saya sebelum meninggal, dia bilang apa? Dia selalu panggil saya An kan. An, kalau nanti Mami sudah tidak ada, dia menyampaikan, karena dia sama aku kan berbahasa Belanda ya Bu. Jadi intinya tuh kalau nanti Mami itu sudah tidak ada, kamu jangan minta orang lain mengerti kamu. Iya. Tapi kamu yang belajar untuk mengerti orang lain. Berat ya? Nah, berat kan? Belajar untuk memaafkan. Jangan minta kamu dimaafkan. Kalau aku susah sih maafin. Tapi gimana? Urus ibu, urus apa? Ikhlas aja deh gitu. Iya. Urus papi dan adik-adikmu. Dan juga terhadap orang lain kamu harus berdoa. Bu, kalau tadi ikhlas gimana nggak bisa maafin, gimana coba?
Iya, tapi ya ikhlasin aja, tapi ya nggak gue maafin. Tapi gini Bu, yang aku luka batin it is in there, nggak akan pernah hilang. Iya. Iya kan, benar In kan? subconscious mind Ya, selalu ada. subconscious kita tuh pasti ada. Ya, kamu nggak akan pernah lupa tuh kalau orang ngapa-ngapain kamu nggak pernah lupa. Tapi ya itu tadi, Ya, kan? belajar untuk menerima dan belajar untuk ikhlas. Iya. Dilupain aja deh. Karena ya balik lagi barangkali ke agama ya, semuanya itu kan ke agama Ibu. Di agama kan bilang nggak ada orang yang nggak akan saya coba, katanya Allah kan. Ya udah, it's part of your journey gitu. Ya udah, ini cobaan ya, ikhlasin aja, tapi gue nggak maafin lo gitu. Gue udah nggak mau kenal lu lagi. Gak mau tahu gue sama lu lagi gitu. Ya memang sih, memang harus, ya ada yang harus orang yang kita gituin sih ya. Don't mess up with me gitu kan. Ya. Jadi itu man. Jadi gue nggak ngeblokir lo dari sosial media, tapi gue ngeblokir lo dari hidup gue. Ya. Go Lu, to hell. Gimana? Lu, gue, And. Ya. Lu, gue, and itu. Jadi seperti itu. Jadi kembali tadi kita intinya adalah pada waktu kita sudah mungkin kena layoff, kita harus bounce back. Create something for yourself and to be success. Yes. Ya Bu ya. Karena untuk diri lu sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Ya. Oke? Kayaknya udah cukup lama ya obrolan kita, Mi. Kita lanjut lagi mungkin di episode berikutnya, Mi. Boleh. Kalau Bu Emira ada waktu, kita undang lagi untuk yang lain lagi nih ya. Thank you. Terima kasih udah diundang. Oke. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, semoga perbincangan kali ini bersama Bu Dr. Emira Thank you. dan Mami Jane bisa menginspirasi kalian semua. Nah, untuk informasi berita ekonomi Anda bisa kunjungi www.kabarbursa.com. Saya Maria dan Mami Jane, Dr. Emira pamit, sampai jumpa. Thank you. Oke, Bye-bye. bye-bye.